Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik. Baik ya. Ibu harap semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah semua sudah hadir? Hadir. Ya, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta Ulpaun aja pimpin berdoa dulu. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke materi, Ibu sampaikan bahwa judul materi kita hari ini adalah interaksi sosial dan lembaga sosial dengan submateri pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Adapun KD atau tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Dan penilaian yang Ibu gunakan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan teknik penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Ibu nilai dari sikap kalian pada saat mengikuti kegiatan ini. Dan kedua, dari keterampilan. Itu keterampilan kalian menyajikan hasil diskusi dan penilaian pengetahuan nanti di akhir kegiatan pembelajaran. Apakah semua sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Siap. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan PPT yang akan Ibu tampilkan. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama apa yang terlihat? Nggak ada gambarnya, Bu. Belum kah? Sebentar, kita coba. Ada. Ada ulun ada. Ya, gambar pertama apa yang dilihat? Gambar apa? Terlihat tidak gambarnya? Masih belum ada, Bu. Belum ada. Sudah ada. Gambar apa? Yo, Nopal, gambar apa yang pertama? Bentar lah, kita ulang dari gambarnya. Mungkin kada kelihatan. Kenapa kada kelihatan? Kada kelihatan kah? Siapa? Itu gambarnya. Iya kah? Itu berarti ulang. Ya, ulang ya. Ini kelihatan lah gambarnya. Ada, Bu. Nggak ada. Ya. Sekarang lihat gambar yang belum ada, klik Bu. ini. Ada? Belum Ada kelihatan. Kelihatan tidak? Belum, Bu. Bentar lah. Terlihat tidak? Ya, sudah, Bu. Ya, gambar yang pertama yang Ibu klik ini gambar apa? Apa yang kalian lihat dari gambar satu ini? Ibu dan anak sedang bermain. Ya, ibu dan anak.
Kalau yang gambar 2, gambar apa? Sedang belajar di sekolah. Ya, sedang belajar di sekolah. Gambar 3, Orang sedang main bola. orang bermain bola. Kalau kita lihat dari gambar 1, ada berapa orang di sana? 2. Dua. Ini menunjukkan adanya interaksi antara individu dengan individu. Ya, kalau yang di sekolah ini interaksi antara apa? Individu Kelompok dan kelompok. Ya, individu dan kelompok. Kelompoknya siapa? Siswanya. Siswa atau murid. Individunya di sana siapa? Guru. Guru. Ya, ini bentuk interaksi antara individu dengan kelompok. Kalau yang gambar 3, Kelompok dan kelompok. dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang. Seperti yang kita lihat tadi, yang pertama ada berapa orang? Ada 2, ibu dan anak. Yang kedua, adanya komunikasi di antara pelaku. Mereka tadi sedang berkomunikasi, gambarnya di sana. Yang ketiga, berlangsung secara timbal balik. Dan keempat, adanya tujuan. Berikutnya, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial. Yang pertama adalah mendorong terbentuknya gotong royong, membentuk organisasi dan membentuk keluarga. Sedangkan di bidang ekonomi, mendorong terbentuknya kegiatan jual beli, kegiatan tawar-menawar, dan kegiatan distribusi. Dan terakhir, dalam bidang budaya, mendorong proses akulturasi, asimilasi, dan adopsi. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, apa ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Nopal. Apa pertanyaannya? Mengapa orang harus berinteraksi dengan orang lain? Ya, pertanyaan Nopal, mengapa orang harus berinteraksi dengan orang lain? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Menur, jawab. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Ulpaun Naja. Apa pertanyaannya? Apa contoh lembaga sosial yang bisa memenuhi kebutuhan manusia? Ya, apa contoh lembaga sosial yang bisa memenuhi kebutuhan manusia? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Elsa. Contohnya adalah lembaga ekonomi yang berupa pasar yang menjual berbagai kebutuhan manusia seperti beras, ikan, sayur mayur, dan kebutuhan lainnya. Ya, contohnya adalah lembaga ekonomi yang berupa pasar yang menjual barang-barang kebutuhan manusia. Terima kasih Elsa atas jawabannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Adit, ada pertanyaannya? Mengapa harus adanya norma dalam interaksi sosial? Ya, mengapa harus ada norma dalam interaksi sosial? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Yiska. Karena norma merupakan aturan yang ada dalam masyarakat yang dibuat dan disepakati oleh sebagian besar masyarakat untuk menciptakan keteraturan hidup masyarakat itu sendiri. Ya, norma itu adalah aturan yang diciptakan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita masuk dalam kegiatan inti ya. Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Karena kita jumlahnya 7, jadi nanti ada satu kelompok yang berjumlah 3 orang dan ada satu kelompok yang berjumlah 4 orang. Kelompok pertama anggotanya Menur, Elsa dan juga Yiska.
Dan kelompok kedua adalah anggotanya Sipa, Ulfaun Najah, Nopal, dan juga Aditya. Tugas kalian adalah berdiskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WA kita tadi. Yang jawabannya bisa kalian cari pada buku paket dan juga bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Silakan kalian berdiskusi, nantinya hasil diskusinya dipoto ya, kalian tulis di buku, kalian kirim fotonya ke WA grup kita. Untuk kelompok 1, Ibu beri kesempatan berdiskusi di sini, di Google Meet kita. Silakan berdiskusi dulu kelompok 1, nanti bergiliran ya. Teman-teman, apa saja kebutuhan manusia beserta contohnya? Kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian, dan juga rumah. Kebutuhan sekunder seperti peralatan rumah tangga seperti kulkas, televisi, dan mesin cuci. Dan kebutuhan tersier seperti handphone dan perhiasan emas. Kalau hubungan antara kebutuhan dan interaksi sosial itu apa? Kan manusia makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri. Begitu juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu memerlukan bantuan orang lain. Seperti jika ingin makan, kan harus ada beras, dan itu harus dibeli di warung. Pada saat membeli kan harus berkomunikasi dengan orang. Ya, terima kasih kawan. Ya, sudah. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya. Sekarang Ibu minta kelompok 1, silakan baca hasil diskusinya. Elsa, silakan baca hasil diskusi kelompok 1. Silakan Elsa, bacakan hasil diskusi kelompoknya. Atau siapa yang mewakili? Mana hasil diskusinya? Atau kita alihkan ke kelompok 2 dulu. Silakan baca hasil diskusinya. Sipa, hasil diskusinya silakan dibacakan. Kegiatan 1, interaksi sosial antar hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kegiatan 2, jenis kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan primer, contoh makanan, minuman, dan pakaian. 2. Kebutuhan sekunder, contohnya peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, dan sepeda. Nomor 3. Kebutuhan tersier, contohnya HP, mobil, dan perhiasan. 4. Kebutuhan jasmani, contohnya keistirahatan dan olahraga. 5. Kebutuhan rohani, contohnya pendidikan, agama, dan reaksi. 2. Hubungan antar kebutuhan dengan interaksi sosial. Ada orang yang punya kebutuhan dan untuk mendapatkannya harus berinteraksi dengan orang lain. Misalnya saat membeli suatu barang harus berkomunikasi dengan penjualnya. 3. Lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Karena manusia mempunyai banyak kebutuhan dan harus berinteraksi dengan orang lain, maka diperlukan adanya norma-norma yang mengatur tentang tingkah laku individu dalam kehidupan di masyarakat, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan. Kumpulan norma-norma yang ada di masyarakat inilah yang kemudian menjadi suatu lembaga sosial.
Selesai bagi kelompok 2 itu saja. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ibu minta Menur untuk menyampaikan kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Silakan Menur. Baik, makasih Bu. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan, manusia harus berinteraksi dengan orang lain dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar tercipta suatu keteraturan hidup. Kumpulan norma yang ada di masyarakat itulah yang akan menjadi sebuah lembaga sosial yang terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Ya, terima kasih Menur atas kesimpulannya. Sekarang Ibu minta Sipa untuk menyampaikan refleksinya tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan Sipa. Menurut saya kegiatan pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena dari kegiatan pembelajaran ini saya bisa mengetahui tentang hubungan antar kebutuhan manusia dan interaksi sosial. Ya, terima kasih Sipa. Sekarang kita masuk pada kegiatan akhir dari pembelajaran kita hari ini, yaitu penutup. Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal yang akan Ibu kirimkan lewat WA grup kita. Silakan kalian jawab. Dan jawabannya bisa kalian tulis di buku tulis dan nanti dipoto. Dikirimkan ke WA pribadi Ibu ya. Sebentar Ibu kirimkan. Sudah dilihat? Di WA grupnya? Sudah masuk? Sudah Bu. Ya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dijawab. Ada yang sudah? Belum Bu. Nama di Balu. Ya, Ibu lihat semua sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang kita masuk ke penutup, yaitu Ibu sampaikan bahwa materi pembelajaran kita berikutnya yaitu tentang lembaga sosial.
yaitu lembaga keluarga dan lembaga agama. Ibu minta kalian untuk mempelajari terlebih dahulu materi tersebut. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta Elsa silahkan pimpin berdoanya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk perhatiannya pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan untuk selalu jaga kesehatan dan ingat selalu gunakan masker jika keluar rumah dan selalu jaga jarak. Terima kasih, selamat siang.